Wah ini anak bawa sial, nggak ada hokinya. Treat mereka seakan-akan kita dibayar 3 kali lipat. Kalau memang gue perlu kalah, biarin gue mati aja di ring udah. Makan Indomie dipukulin, mau mandi dipukulin. Udah itu sembayang colok dupa lama dipukulin. Habis. Itu kalau dibilang, oh kalau di sini luka badanku tuh kan banyak ya. Nah inilah cerita masa kecilku yang pahit. Kalau lu pulang ke rumah, panggil orang tua tuh gak boleh papa mama, paman atau bibi. Tahukah teman-teman, kalau sekitar 77% dari kita semua itu pasti mengalami back pain atau nyeri punggung di masa tertentu dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita bisa meluruskan ini, literally, mulai dengan tulang punggung kita? Tamu saya hari ini akan memberitahu kepada kita bagaimana penyesuaian kecil bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Bahkan dari yang aku tahu, salah satu dari klien tamu aku hari ini, yang sudah sempat lumpuh selama berbulan-bulan lamanya, itu sampai bisa berjalan kembali setelah mengikuti beberapa masa treatment. Dan ini bukan seminar agama. Thank you for your time, Coach Steven. Aduh, thank you banget udah Terima diundang. kasih banyak sudah datang. Asli. Sebelum Oke. kita gali tentang kehidupannya Coach Steven, Boleh. aku pengen mulai dengan satu pertanyaan paling umum deh. Hmm. Ini pasti udah sering banget orang tanyain. Apakah chiropractic itu kebanyakan orang menganggapnya itu sekedar kretek-kretek dan tidak berdasarkan sains. Nah. Bahkan anak-anak sekarang mungkin bilang, oh yang di IG itu ya, yang di TikTok itu yang kretek-kretek. Mereka pikir cuma untuk satisfying aja. Oke. Boleh nggak sih Coach Steven cerita sedikit mungkin latar belakang sainsnya dan bagaimana benefit secara generalnya untuk kita semua? Aku ceritanya paling dari bukti ilmiah pribadi dulu ya. Siap. Karena kan dulu sebelum aku belajar chiropractic, aku ini pasien sebenarnya. Oke. Dulu tuh aku pernah ngalamin sakit pinggang yang gak beres-beres. Mau di massage, di akupuntur, mau di kop, asli ini gak beres-beres. Nah, terus akhirnya gak lama kemudian nemulah chiropractic yang keretak-keretak ini. Tapi dulu bilangnya bukan chiropractic deh, tapi kayak bukan dibilang asal keretak nggak juga sih. Oke. Memang dia paham gitu mengenai anatomi tubuh. Oke. Begitu dibunyiin cuma satu sisi, krek enak. Oh. Nah, dari situ tuh kayak, wah ini ilmu apa tulang gua kegeser atau apa ya gitu. Singkat cerita, aku punya teman orang bela diri lah yang memperkenalkan aku pengobatan ini. Ternyata kalau ditanya ada sainsnya ada, Pak. Menarik. Ada. Gimana tuh, Pak? Nah, jadi sainsnya gimana nih? Ada ilmu namanya chiropractic. Ya kan sekarang kan terdengarnya udah mulai banyak ya, apalagi Indonesia udah menjamur banget. Dari teknik chiropractic ini ternyata tuh yang selama ini kita lihat main kretek ternyata tuh bukan seperti itu yang orang lihat. Jadi kayak kelihatan kretek tapi ada yang berubah dari struktur tubuh. Nah gitu. Jadi yang bikin sakit pinggang apa sih? Sebenarnya kan banyak faktornya. Tapi yang Indonesia banyak alamin berdasarkan pengalaman pribadiku ya, 80% tuh kaki pasti panjang sebelah. Nah, kalau misalkan dipijit doang nggak bisa. Memang harus dikembalikan struktur tubuhnya. Apa penyebab panjang sebelah itu kalau boleh tahu? Contoh kayak ngobrol nih kita. Ya. Ngobrol asik, terus kakinya lebih apa namanya? Duduknya tegak langsung. Kalau duduk sih enggak Oh, ya. enggak ya, oke, Lebih siap. ke berdiri. Kalau Oke, berdiri itu oke. kebanyakan orang nopang hanya sebelah sisi. Jadi lebih titik beratkan misalkan contoh kalau di kiri terus. Nah, jadi hip saya itu berubah. Nah, cowok tuh suka taruh dompet belakang celana nih. Kan bos-bos tebel dompetnya ya. Jadi begitu duduk terus naik kaki panjang sebelah. Oh. Nah, itu dia. Apakah solusinya Ada- harus 2 dompet tebel di kiri kan? Nah, itu yang benar. Itu Kayak yang gitu benar. bener. Saya pastikan itu empuk. Oke. Itu. Aduh, kalau ngobrol sama Coach Steven ini, aku duduknya jadi harus jaga deh. Oke, saya juga deh. Oke. Oke, Lanjut. tadi kan kita udah bahas sedikit lah kulitnya, kasih Iya. teaser dulu ke penonton. Oke. Tapi boleh nggak Coach Steven take us back ke dari awal banget ceritanya Coach Steven. Coach Steven itu dilahirkan di keluarga yang bagaimana? Dan kira-kira prinsip-prinsip apa, value apa yang ditanamin sama keluarga ke Coach Steven Wah, dari kecil? ini oke. Aku tuh lahir di keluarga yang bukan sederhana lagi, tapi keluarga yang kurang. Oke. Benar-benar keadaannya tuh kurang. Jadi
Kalau ditanya sekurang apa, kita mau beli Indomie tuh mikir. Indomie. Mikir. Karena kita sekeluarga, saat kita berlima ya, kan aku ada 3 adik. Aku paling tua, papa, mama. Kita tuh kerja konveksi yang buang benang, cuma yang kayak satu kain tuh cuma dibayar 80 perak. Nah, Oke. tapi ngerjain itu kan nggak mungkin bisa banyak ya. Dalam sebulan paling kita cuma dapat 300 atau 200 ribu Oke. sebulan. Keadaan itu yang bikin kita punya nilai lebih banyak sebenarnya. Gitu. Sebagai konteks ini di tahun berapa ya? 200.000, 300.000. Tahun 2012. 2012 Wow. itu. Itu 200.000, 300.000 untuk menghidupi 6 orang anggota 5 keluarga. orang, sorry. 5 orang. 5 Oke. orang. Nah, mulai naik lagi ketika mama kerja di Tanah Abang. Oke. Terus papaku juga nyambi kerja sama orang Cina kan. Oke. Itu udah mulai naik lagi. Ketika masuk tahun 2018, aku dapat kabar yang gak enak. Jadi papaku katanya kena sakit jantung jadinya. Jadi ada apa namanya, berita yang gak enak lah buat keluarga. Jadi begitu dengar itu, aku kan langsung mikir ya udahlah, paling juga nanti sembuh. Sebelum aku lanjut lagi, aku pengen share kayaknya kayak gini deh. Aku sama papaku tuh musuhan 20 tahun sebenarnya. 20 tahun. 20 tahun kita musuhan. Kalau boleh tahu, Betul. kenapa? 20 tahun kita musuhan itu dikarenakan papaku terlalu keras sama aku soalnya. Oke. Keras banget bener-bener. Sejak aku dikatain sama orang yang bisa masuk dewa tuh apa namanya? Tatung ya bilangnya, orang Chinese dulu Bisa bilangnya aja, tatung. iya. Wah, ini anak bawa sial, nggak ada hokinya. Makanya lu kerjain apa-apa susah gara-gara ada anak ini. Dia bilang gitu. Oke. Di situ aku dibuang sama papa. Pertama kali. Dan aku dibuang dan dilempar ke rumah saudara. Jadi saudara kan memperlakukan kita nggak mungkin sebagai anak kan. Iya. Aku sebagai babu bener-bener. Makan Indomie dipukulin. Mau mandi dipukulin. Udah itu sembayang colok dupa lama dipukulin. Habis. Itu kalau dibilang, kalau di sini luka badanku tuh kan banyak ya. Nah, inilah cerita masa kecilku yang pahit. Makanya kalau diingat lagi sama waktu itu betapa dendamnya memang aku sama papa. Gitu. Karena dibilang anak sial, kalau gitu lu jangan nikah dong. Ya kan? Jangan nikah, lahirin gua anak sial buat apa? Karena aku pikir gitu dulu. Kan kita nggak bisa memilih juga kan ya. Bener, gak bisa milih. Nah, inilah kesalahan orang zaman dulu yang tidak kritis sebenarnya. Jadi kalau mau orang bilang apapun, even katanya ngaku dewa, kritis dulu. Gitu, kritis dulu, bener gak? Gitu. Kalau orang tua zaman dulu kan gak akan, ya dewa ngomong ini, sial udah buang aja udah. Ya. Tapi rasa pahit yang aku tinggalin kan dalam. Singkat cerita, aku ngerengek minta pulang sama saudara karena aku udah gak betah di sini. Udah gak betah lah. Akhirnya dipulangin, tapi dengan syarat. Kalau lu pulang ke rumah, panggil orang tua tuh gak boleh papa mama. Paman atau bibi. Sakit gak hati sebagai anak? Iya. Kan aku mikir kan, apalagi sekarang aku punya anak ya. Aku lihat anakku manggil aku paman. Aku aja sakit loh. Kan anak darah daging sendiri, kok bapakku bisa ya? Dulu gue panggilnya paman, dia bisa terima. Nah itu ninggalin bekas luka yang cukup dalam selama kita 20 tahun bermusuhan ini. Gitu. Kalau boleh tahu bagaimana resolusinya? Resolusinya jujur ya, kalau mau ngomong menurut kepercayaanku sekarang ini aku bilangnya mukjizat sebenarnya. 20 tahun kita musuhan, menurut aku nggak mungkin ada perdamaian lagi aku sama papa nih. Harusnya udah nggak mungkin. Ketika aku dapat mukjizatnya sebenarnya sederhana sih, nggak tiba-tiba air jadi angin gitu, nggak. Tapi kayak papaku tiba-tiba surprisein aku ulang tahun aku yang ke 25 apa 26 aku lupa. Dia tahu aku benci banget sama asap rokok. Jadi caranya gini, dia naik ke atas, dia ngerokok di kamar aku, dia tiupin asap rokok ke aku. Itu aku marah banget tuh langsung. Lu bercandanya nggak lucu ya? Akhir kita cekcok, tapi yang lucunya dia diem nih. Udah lu ke bawah aja, gua nggak mau baik. Dia bilangnya aku nggak mau baik ngomong lah, dia bilang gitu. Lu ke bawah aja. Ternyata pas aku ke bawah, adek aku udah nyiapin kue tar, ada makanan mie yang dia udah masak dari jam 4 pagi. Nah itu aku aneh. Itu ada yang aneh di papaku. Nah ini aku bilang mukjizat sih. Sejak dari saat itu, aku sama bapak tuh udah lebih dari sahabat sebenarnya. Gitu. Happy for you. Iya. Senang banget denger. Padahal kalau orang denger awalnya kayak rasanya kayak udah nggak mungkin gitu baikan ya. Mungkin. Ini kan karena ceritanya skip ya. Iya. Aku pernah di titik yang paling parah, aku pengen tusuk papaku pakai gunting. Asli.
Wow, sampai segitunya Sampai mau ditusuk. pas dia tidur, aku lihat muka dia tuh, aku udah mau tikam nih. Tiba-tiba dia gerak kan, langsung, oke, itu mesti gimana nih? Sembunyiin. Iya, asli. Aku udah bener mau tikam dia, asli. Karena aku segitu bencinya memang sama dia. Karena kelakuan dia ke aku tuh menurut aku nggak masuk akal. Di luar normal lah kalau kita pikirin. Kayak misalkan aku dibully di sekolah. Harusnya aku mau ngadunya ke siapa lagi kalau bukan orang tua. Aku yang dipukulin. Aku yang dibully, aku yang dipukulin. Ya. Terus dari kepala sekolah kasih surat. Steven, kamu nggak boleh ikut ujian ya karena belum bayar SPP. Lah, aku yang dipukulin. Lah gimana? Kan aku juga bingung kan. Salah siapa? Serba salah jadinya. Nah, itu yang orang tua lakukan ke aku lah dulu. Gitu. Kalau kita bicara soal misalnya, berarti tadi Coach Steven dibesarin di rumah saudara selama berapa lama? Dari usia berapa sampai Itu usia nggak berapa? lama sih, 3 bulan. Karena aku bener-bener nggak betah. Oke. Segak betah itu. Karena nggak betahnya diperlakukannya tuh bener-bener. Kalau pembantu diperlakukan dibayar dan masih baik ya. Aku udah nggak dibayar dan dijahatin. Nah, itu yang aku nggak terima. Aku bener-bener nggak terima. Dan cara aku keluar dari rumah saudaraku itu dengan kabur. Bukan baik-baik loh. Kabur. Aku bener-bener kabur. Oke. Dan hilang arah, nggak tahu kemana. Gitu. Sampai aku minta tolong sama orang, tahu nggak alamat sekian? Aku ingat rumahnya, ingat alamatnya, tapi nggak tahu jalan balik. Itu di usia berapa? Usia masih kecil aku, kalau nggak salah 6 apa 7 tahun. Astaga, umur 6, umur 7. Iya, 6 sampai 7 tahun. Udah dibilang anak sial. Jadi di luar ekspektasi sebenarnya. Entah keluargaku yang kurang pintar atau kurang kritis, aku nggak tahu ya. Cuman di balik itu semua, ini yang aku udah pelajarin sih. Aku mesti maafin mereka memang. Gitu. Emang kadang kalau kita menyimpan itu seperti racun bagi kita sendiri juga ya. Bener. Nah, prinsipnya ini aku datang dari kakekku sebenarnya. Oke. Tahu nggak burung merpati nggak punya kantong empedu? Oh ya? Baru Coba cek, satu-satunya binatang nggak punya kantong empedu itu burung merpati. Kan fungsinya kantong empedu itu selain membantu makanan mencerna makanan, tapi dia juga mendetoksifikasi racun, ya kan? Makanya merpati itu dilambangkan ketulusan. Kalau lu mau besar, kalau lu mau berhasil, lu mesti punya ini, lu mesti punya ketulusan buat orang. Itu yang kakekku ajarin dulu. Oh wow. Gitu. Makanya setiap pasien yang datang selama ini ketemu aku kan, kadang-kadang kita bisa konsultasi 15 sampai 20 menit. Karena mereka butuh jawaban. Tapi kalau pas mereka datang ke aku nggak bisa dapat jawaban, aku kadang-kadang nggak bisa tidur, Pak, masalahnya. Aku kan karena pasien nggak dapat jawaban? Iya. Karena aku nggak bisa tidur. Wah, kasihan ya. Dia datang kondisi begini, dia pengen sembuh, terus dia ketemu nggak ada jawaban lagi. Itu sedih emang rasanya. Karena aku memposisikan diriku sebagai mereka yang bawa orang tua atau aku sendiri sakit pengen sembuh, ternyata dia nggak pinter. Gimana? Itu maksudnya. Itu caraku. Ini kayaknya jawabannya udah sangat bagus. Tapi aku pingin tahu latar belakang dari jawaban-jawaban ini. Oke. Kalau dari segi pendidikan, aku dengar kalau dari sisi keluarga sih kayaknya rada berat ya. Banget. Tapi kalau dari pendidikan dari kecil misalnya sekolah apa, gimana Coach Steven pada masa-masa sekolah? Wah, masa-masa sekolah itu aku dikasihanin orang. Oke. Serius dikasihanin orang. Tiap kali mau bayar SPP, Bu, boleh kurangin nggak? Aku tuh sering denger mamaku nego. Bu, bisa kurangin nggak? Kita cuma punya segini, bisa dibantu nggak? Ya udah saya bantu segini. Tapi asalnya anaknya begini. Mau nggak mau kita mesti pinter kan? Jadi aku sekolah dulu bandel luar biasa. Terus uang SPP-nya mahal. Terus aku mikir, wah nih mama kasian juga nih ya, gaji nggak seberapa, bayarnya segini. Mau nggak mau aku mulai belajar, Pak. Dapat beasiswa. Baru bisa lanjut sekolah. Kalau kagak, nggak sanggup aku bayar uang SPP-nya. Sama sekali nggak sanggup itu. Beasiswa adalah satu-satunya jalan. Satu-satunya cara, iya. Jadi yang memaksa aku untuk pinter karena memang keadaan. Asli. Tapi kalau boleh pilih sebenarnya malas juga. Malas beneran. Tiap hari ngerjain tugas. Aku tuh jujur ya orangnya nggak rajin sebenarnya. Nggak rajin. Maksudnya kayak dapat PR. Lu bisa nggak jokin dong? Tapi kan masalahnya kan nggak bisa kan. Gitu. Menarik. Tapi jadi karena terpaksa keadaan ya. Bener. Oke. Terpaksa banget. Di saat SMA. Ada kayak kecenderungan tertentu nggak? Kayak aku pengen nih jadi ini. Aku pengen nih jadi ini. Pengen masuk ke jurusan ini. Ada. Tapi aku bukan kecenderungan bukan jadi masuk jurusan. Aku justru pengen banget ya pemain bola. Aku nggak bohong, Pak. Dulu aku main bola tuh jago banget, bener.
Asli. Oke. Jadi aku tuh di SMA dapat beasiswa karena aku bisa main bola sebenarnya. Oh, Iya, jadi prestasinya salah satunya karena jago main bener. bola. Oke. Siapa idolnya? Ronaldo. Oh, yang Aku suka CR7 banget. ya. Bener. Tadi kan Siap. udah bahas nih angka Iya, 7. angka 7. Aku juga suka angka 7. Nah, itu dia, Pak. Siap. Itu dia yang buat aku selama ini bisa hidup sampai sekarang. Hmm, Gitu. Dulu aku cari uang juga dari bola. Oke. Dari cara yang salah sampai cara yang benar. Hmm, Cara yang salah itu kayak tarkam. Apa sih? Oh, taruhan yuk. Main sama gue yuk, ngadu. Main. hmm, Terus jadi cara yang benar itu aku udah mulai ngajar di sekolah. hmm. Gitu. Tapi apakah sempat kayak diusahakan untuk menjadi profesional di bidang itu? Sempet. Oke. Sempet, Pak. Gimana ceritanya, Pak? Aku ini orangnya grogian. Oke. Begitu masuk ke klubnya katanya klub hebat. Kita seleksi itu waktu itu ada eventnya lumayan besar di Pluit. Oke. Aku kepilih salah satunya. Oh. Aku sempat kepilih. Tapi dengan syarat aku harus sunat dulu baru bisa masuk klub. Kok syaratnya Iya, lucu ya? wah ngeri juga ya. Gue mau jadi pemain bola tapi dipotong nih. Oke. Kan nggak mungkin kan? Iya, iya, iya. Saya pikir enggak lah, janganlah. Ada cara lain nggak? Kalau nggak, coachnya nggak mau terima. Saya mau terima yang karena masih rasis ya. Iya. Keadaan itu masih rasis, jadi kita nggak bisa diterima. Hmm. Dari saat itu aku mulai kecewa sama Indonesia sebenarnya. Kok kayak begini ya? Iya. Kok kayak gini ya? Aku rasa sekarang udah lebih baik lah ya. Iya. Di Semoga. zaman itu parah. Jadi aku mutusin buat ya udahlah kalau kayak gini gue tarkam aja. Aku jadi pemain tarkam di situ. Jadi aku nyari duit dengan taruhan sama orang. Hmm. Zaman itu yang buat aku jadi meleset sebenarnya. Aku belum familiar sama istilah tarkam. Tarkam itu Bisa tolong dijelaskan? apa ya bilangnya? Kayak misalkan antara klub gitu, klub Oh, iya. yang ilegal ya kita bilangnya. Hmm. Yuk kita ketemu yuk, main 500.000. Oh, Kalah udah sama I see. lapangan ya gitu, Iya, iya, taruhan iya. jatuhnya. Hmm, Dan iya, itu kan iya, nggak iya. bagus ya sebenarnya. Iya, iya. Dan jangan ditiru. Cuma ya mungkin karena kepahitan disuruh sunat Pahit, juga ya. pahit. Menarik. Mungkin semoga Indonesia sekarang udah jauh lebih baik ya. Kayak Udah harusnya enak, praktik kayak gitu sudah berkurang. bener, udah enak sekarang Indonesia kalau aku lihat. Udah denger ya, kayak maksudnya update-annya udah nggak harus Udah. sunat nih syaratnya. Iya bener, enggak sih. Aku lihat beberapa temanku Oke. itu yang udah main di klub-klub di luar negeri bahkan. Oh wow. Ada beberapa temanku udah main di klub luar negeri. Hmm. Terus terakhir kita punya adik kelas udah ketemu Neymar coba. Udah ketemu Neymar. Iya, lah kita masih lihatnya di YouTube gitu kan. Ini abang-abang yang di belakang kamera juga kaget. Asli. Nah itu. Tapi kalau waktu itu Coach Steven jadi menempuh jalur itu, pasien-pasien Coach Steven jadinya yang tadinya harusnya dari lumpuh berjalan jadi nggak Ya saya jadi jalan pasien dong. dong. Iya. Pasien. Oke. Iya. Oke, jadi habis berusaha itu Uh-uh. dan apakah dari situ langsung tiba-tiba yang kejadian yang tertarik dengan dunia chiropractic ini atau ada jedahnya dulu di antara? Oke. Ada jeda dulu. Jadi aku sempat masuk dunia bela diri. Oh, Sampai tanding juga berapa kali. aduh aku minta maaf ya kok kalau ada salah. Enggak, jangan. Aku udah gendut sekarang. Oke. Jadi di saat itu tuh karena pandemi ya, pandemi COVID, aku tuh memang sebelumnya memang suka bela diri tapi bukan yang serius gitu. Oke. Yang sebatas skillnya member lah, Oke. nggak yang gimana-gimana. Nah pas lagi COVID aku buntu memang. Pertama penghasilan berkurang 80%. Udah itu yang aku pusing tuh karena papa sih. Papa kan kondisi sakit ya, obat jantung tuh mahal minta ampun, bener-bener mahal. Udah itu yang buat aku mau bertarung ini, ada nggak sih event-event yang bisa bayar gue mahal, gue turun gitu. Aku mikir, aku langsung nanya, ada nggak? Dicariin, katanya lu nggak bisa langsung dibayar mahal. Kalau mau main di amatir lu, aku main di amatir, latihan kita setengah mati. Coach, aku punya 3 coach di sini yang ngelatih aku. Yang coach jujitsu, yang muay thai, yang gulat, itu ada 3. Mereka bisa cerita aku persiapan kayak gimana dan gak main-main aku bener-bener. Karena kan yang aku kejar kan bukan menangnya, uangnya yang aku kejar, betul. Jadi selama itu kita latihan gila-gilaan, aku fight pertama kali, wah menang ya, easy win, jujur aja, Wow, okay. Easy win. Nah pas udah kepikir, wah ini kedua kali harusnya gue udah dibayar nih, pikirnya gitu. Pas mau main lagi kedua kali, belum dibayar. Oke, masih belum dibayar. Kita main lagi aja nggak apa-apa. Karena kan mereka perlu mau lihat jam terbang kita kan. Yang kedua ini aku punya hambatan. Pada saat aku persiapan, aku cedera. Waduh, cederanya serius. Pas aku lagi dibanting, latihan gulat, besok paginya aku nggak bisa berdiri.
4 hari lagi aku tanding, tapi akunya nggak bisa berdiri. Astaga. Semua pelatih langsung bilang gini, Pen, udahlah lu mundur aja. Lu mundur aja. Teman-teman aku juga udah pesimis banget lah. Udah lu mundur aja, mundur. Sampai terakhir papaku juga sampai nangis, dia ngomong, lu daripada kayak gini, lu mendingan belajar apa phone setting, dia bilang. Kretek-kretek ini. Nah, ini keluar dari mulut papaku. Oh, pertama kali keluar. Pertama kali Oke. keluar dari dia. Oke. Karena kondisinya aku kerja di klinik, aku juga sebagai atlet waktu itu. Oke. Terus aku bilang, enggak lah Pak, ini lebih ada masa depan, aku bilang. Ketabok-tabokan begini lebih ada masa depan. Akhirnya kita latihan berobat lah. Akhirnya aku mutusin diri untuk berobat, akhirnya bisa berdiri lagi. Jujur keadaan aku untuk tanding itu soalnya buat kemungkinan aku mikir ya buat aku menang itu paling cuma 20 atau 30%. Oke. Karena berdiri susah. Ya. Buat jinjit berat. Mau mukul pun gak kuat karena masalah di pinggang nih. Ya. Aku bilang sama pelatihku, kalau memang gue perlu kalah, biarin gue mati aja di ring udah. Biarin gue mati di ring. Iya, biarin gue mati di ring aja. Serius, karena tanggung jawabku di rumah. Papa nggak kerja, mama nggak kerja. Yang kerja cuma aku bertiga doang. Adekku guru Mandarin yang pertama. Yang kedua itu seorang waiters di toko kue. Aku tuh dulu cuma admin biasa doang di klinik chiropractic. Terus singkat cerita, aku bilang kayak gitu ke pelatihku kan. Pelatihku udah bilang, lu gila juga ya. Lu kalau mau tanding, lu kenapa-napa tapi di luar tanggung jawab gue ya. Dia bilang, iya nggak apa-apa. Aku tanggung sendiri. Kok Steven lebih rela mati di sana Mendingan mati ya. daripada pulang lihat kecewa keluarga. Bener. Pulang nggak dapat apa-apa. Aku kalah menang soalnya aku udah pikir udah nggak dapat apa-apa, nothing tulus. Karena kan tujuan aku kan goalnya kan buat dapat uangnya kan. Iya. Kalau kalah ya udahlah, lebih baik aku kalah sekalian dan aku juga hormatin lawanku kan. Mereka persiapan juga kayak gimana. Iya. Terus akhirnya kita pergi tanding. Puji Tuhan aku menang lagi tuh kedua kali. Dengan kemungkinan 20-30%. Betul. Nah itu videonya aku post di Instagramku. Itu jujur aku sampai keluar air mata. Gila ya ini dia gila banget bener-bener. Ini mau sampai mana lagi nih akhirnya? Akhirnya nggak lama kemudian aku mutusin diri pengen ikut One Pride. Oh, One Pride. One Pride MMA kan. Aku nanya sama guruku waktu itu. Coach, gue mau masuk One Pride dong. Gue pengen pegang sabuk juga kayak yang lu punya. Lu ngapain? Ya pengen, aku bilang kayak gitu kan. Boleh tahu nggak duitnya berapa kalau di per fight? Wah kecil. Lu kalau awal-awal, apalagi lu bukan siapa-siapa, ya memang itu normal. Karena kita bukan siapa-siapa, nggak mungkin kan kita dibayar besar kan. Oh gitu ya, mendingan lu jadi tukang sapam daripada lu jadi fighter. Dia ngomongnya gitu. Mending jadi tukang sapu Betul, daripada MMA fighter. betul. Terus aku mikirin, wah ini gimana ya, papaku keadaannya juga udah bukan yang bagus lagi, udah memburuk lagi, udah itu kita kurang uang. Karena selama ini kan kita beli obat-obat murah doang buat papa. Oke. Gak lama kemudian, papa masuk ke kamarku, ngajak deep talk. Poinnya adalah dia ngomong gini, gue hidup udah gak lama, dia bilang. Gue mau berapa lama lagi lihat lu pukul-pukulan di luar. Dia bilang sama aku kayak gitu. Dia bilang sampai aku pegang sabuk lah, Pak. Aku kalau udah pegang sabuk kan berangan-angan, Mbak, boleh ya. Kalau kau udah pegang sabuk, nanti sponsor banyak yang masuk. Terjadi bintang film, jadi iklan apa sama. Aku mikirnya dulu gitu. Terus papa bilang, gua tapi nggak setuju dengan cara gini. Karena papa kayaknya ngelihat aku tuh udah bukan arah ke sana. Jadinya buas gitu. Gua ngomong lu sekali lagi, dia bilang. Banyak orang yang mesti ditolong. Gue sih udah nggak percaya sama dokter-dokter lagi, dia bilang waktu itu. Karena dia ngeliat kondisi dia juga udah cukup kronis ya. Gue mau dokter kayak mau terapis apapun kayak mau yang akupuntur kayak dia udah nggak percaya. Dia kayak udah tinggal tunggu aja gitu, tunggu waktunya. Jadi papa maunya apa? Gue mau lu ngobatin orang, dia bilang. Di situ aku mutusin ya udahlah, aku coba belajar. Udah gue dengerin lu ya Pak ya. Ini demi demi kebaikan psikis aja aku pikir. Karena aku kan nggak pengen bikin psikisnya drop. Akhirnya aku mutusin buat belajar. Aku belajar benar-benar tujuannya bukan buat buka klinik. Tujuannya supaya bosku seneng. Nah ini nih, karena aku lihat kan kelemahannya adalah pasien di sana itu nggak dapat konsultasi. Oke. Nah di situ aku jadi admin sekaligus jadi konsultan. Jadi aku belajar itu tujuannya untuk konsultasi orang. Jadi kalau mereka keluar, cuma dikerjainnya gini-gini dong, cepat doang, tapi gue nggak dikasih tahu saya mesti gimana. Nah itu dari aku tuh informasinya. Aku bingung. Sebelumnya nggak ada konsultasi, jadi cara kerjanya orang masuk langsung dikeretek Iya, gitu. iya. Nah itu kan orang kan kecewa kan di sana kan. Aku mikir
Karena aku kerja di klinik yang aku udah anggap ini adalah rumah kedua, terus orang-orang ini adalah orang dekat. Iya. Jadi aku pun nggak mungkin yang kayak udahlah buka lah. Aku nggak ada kepengen. Memang pengennya pukul-pukulan sebenarnya. Iya. Terus singkat cerita, ada salah satu pasien ngomong kayak gini, "Kok, gue lihat lu ya, passion lu bukan di sini. Lu kalau udah bisa, apalagi lu udah ngerti badan tentang tubuh manusia, lu ngapain duduk di sini? Lu buka dong." Dia bilang kayak gitu secara profesional. Enggak lah. Gue ini siapa? Minder, lupa sama gambar diri ternyata. Enggak lah. Lagi pula juga gue kerja sama orang. Papa juga keadaannya sakit. Udahlah, dapat uang segini udah syukur lah, aku bilang. Enggak, Pen. Kalau lu profesional, fokus, lu kerjain orang. Nanti lihat deh, nilainya tuh akan lebih, dia bilang kayak gitu. Oh, takut. Awal-awal dia ngomong kayak gitu. Terus singkat cerita, pulang ke rumah, ada beberapa saudara sakit. Tangannya sakit, lehernya sakit, pinggangnya sakit. Aku coba kerjain, sembuh. Rata-rata sembuh dan puas gitu. Dan mereka bayarnya juga kalau nggak nasi uduk, thank you, gitu. Thank you ya, kok. Iya. Nanti, atau nggak kok mau, ini gue sakit leher, atau lu mau apa nggak? Donat lah boleh. Ayo udah, datang dia bawa donat. Serius. Oke. Singkat, nggak lama kemudian, makin lama makin banyak yang minta tolong aku. Aku udah pikir ilmu aku stuck untuk ngadepin orang stroke. Nah, berarti artinya aku udah perlu upgrade kan di situ. Di situ aku mutusin aku kuliah akupuntur. Aku kuliah akupuntur sambil kerja, sambil kuliah. Wah, itu waktu nggak ada sih. Manajemennya Asli. gimana itu? Wah, hancur. Asli. Tugas kuliah waktu zaman COVID itu gila. Aku nggak bohong, gila banget. Bener-bener. Kayaknya melebihi skripsi karena menurut aku deh. Terus nggak lama akhirnya kita kuliah sambil kerja. Terus aku jadi mikir, aku kehilangan waktu nih sama papa nih. Ini balik lagi sama papa. Gue kehilangan waktu lagi sama papa nih. Tapi papa juga maklum kan, karena dia memang pengen aku seperti ini. Jadi aku coba ikutin dia. Terus kerjaan aku juga jadi berantakan gara-gara tugas. Pokoknya semuanya hancur lah, keadaannya hancur. Cuman aku tetap jalaninnya dengan tekun. Gak lama kemudian, ada teman yang nawarin aku, gue punya ruangan, yuk buka klinik. Gue punya teman yang sakitnya banyak tapi nggak beres-beres. Kira-kira bisa lo beresin nggak? Oh, takut kan? Kalau gitu kita gratisin aja dulu. Siapapun itu boleh datang free, nggak usah bayar. Karena tujuannya memang bantu gitu pikirnya. Akhirnya datanglah banyak, kita coba treatment. 1-10 paling satu yang gagal. Fair ngomong aja. Aku ada satu yang gagal dan maksudnya bukan tambah parah ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Gagal tuh dalam artian nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada. Bukan tambah buruk. Nggak. Jadi dia mau komplain juga kan nggak bisa kan? Tau gue juga gratis, siapa tahu gue sembuh kan? Ya udah. Terus tapi success rate dia 90% pada saat itu. 90%. Wow. Teman aku bilang gini, Open ini udah bisa jadi project. Bikinlah kita di rumah yuk. Kecil-kecilan aja. Pasienku ternyata banyak. Nggak bohong. Dari situ pasienku tuh lumayan banyak. Nggak lama, aku jalan ini kurang lebih ya selama 6 bulan tanpa dibayar. Ada yang bayar sih, maksudnya kayak, tapi ya sekedarnya lah gitu. Thank you. Iya, thank you nih ada angpau ya. Lumayan kan buat nambah-nambah. Terus 6 bulan kemudian aku ketemu partnerku yang sekarang. Partnerku ini yang sekarang. Dia ngeliat kayaknya cara kerjanya jangan kayak gini. Lu harus punya nilai, dia bilang. Kayak gimana dia buatin sistem dan sebagainya. Aku kan cuma punya ilmu kesehatannya. Aku nggak pintar jualan. Cuman kerjasama lah, saling melengkapi. Betul, akhirnya kita saling melengkapin. Jadi sebelum kita saling melengkapi, kita punya visi dan misi yang jelas dulu. Apa? Karena aku datang dari orang yang kecil dan yang aku treatment adalah orang-orang yang pengen punya harapan sembuh dan aku juga nothing tulus. Ini harus sama dulu. Jadi kalau misalnya nanti di klinikku ada orang-orang yang kurang mampu datang mau berobat, kita tanganin nggak? Kita tanganin. Dan aku bilang sama anak-anak, treat mereka seakan-akan kita dibayar 3 kali lipat. Harus ini. Biar orang-orang lihat gitu nilai ketulusan kita. Nggak mungkin Tuhan tuh nggak bantu. Aku bilang sama dia kayak sama anak-anak tuh kayak gitu. Dan itu yang kita lakukan sampai sekarang. Ini gara-gara pakai jas aja. Kalau nggak kelihatan bulunya berdiri. Oh iya. Merinding. Jangan gitu. Aku juga nih. Keren kok. Iya. Berdasarkan data ya dari Goodbody, 35 juta atau sekitar 10% dari penduduk Amerika Serikat itu secara rutin mendapatkan layanan chiropractic. Menurut Coach Steven, pertama, kenapa bisa Amerika sudah se-aware itu dengan layanan chiropractic? Dan pertanyaan kedua aku, kenapa Indonesia belum se-aware itu pada layanan chiropractic?
Aduh, ya aku nggak berani jawab yang Indonesia nih. Oke. Aku Ya. nggak berani nih. Kalau gitu yang Amerika aja nih. Kenapa kira-kira mereka bisa udah mulai aware? Atau kira-kira kebiasaan apa sih yang bikin mereka sampai butuh layanan itu? Kalau aku punya teman beberapa orang Amerika, meskipun aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi kayak mereka coba memahami aku. Yang aku suka dari mereka tau nggak apa? Mereka open minded. Oke. Oh gitu ya. Bahkan di luar negeri bisa kan memperdebatkan tentang agama. Yes. Di sini nggak bisa. Ya. Nah itu menurut aku yang kalau misalkan chiropractor di sana lebih aware, salah satunya ini. Coba Indonesia lebih aware sedikit. Yes. Yes. Malah pengobatan timur dan di barat dijadikan kubu coba. Iya. Kenapa nggak di-collab? Benar, Aku tuh benar. mikirnya gitu. Yes, yes. Dan aku coba cari titik tengahnya. Karena aku tujuannya pengen orang sembuh, pengen orang punya manfaat. Gini loh, yang bikin negara itu jadi kuat, menurut aku salah satunya partnya adalah kesehatan. Of course. Benar. Itu nomor satu sih kayaknya. Benar. Ya. Kalau cek dari WHO, 90% kesehatan manusia itu ditinjau dari makanan. Kita lihat makanan kita gimana. Ya. Udah makanannya kayak begini, kesehatannya gimana. Ya. Nah ini yang pengen aku lagi bangun, koneksi ini. Gimana sih titik tengahnya antara timur dan barat? Itu Pak. Aku lihat mungkinkah salah satu alasannya di Indonesia masih belum aware? Karena mereka tuh takut. Karena kurangnya pengetahuan. Mereka bilang, aduh, ntar kalau leher aku sengklek terus nggak balik, gimana nih? Makanya aku ada lihat juga research sedikit-sedikit data. Jadi dari 100.000 layanan chiropractic, itu yang kira-kira kayak maksudnya dihitung sebagai gagal tadi Ko Steven itu ya, itu 40 orang. Sementara untuk layanan umum, layanan kesehatan umum, dari 100.000 orang, itu 153 orang yang mengalami gagal, kasus gagal. Jadi chiropractic tuh kemungkinannya seperempat lebih kecil untuk mengalami kegagalan dibandingkan layanan kesehatan umum. Emang? Nah, pertanyaan aku, kan Ko Steven mendalaminya waktu itu sempat sekolah di Malaysia ya? Di Malaysia, betul. Kira-kira apa sih protokol yang diajarin? Protokol keselamatan safety-nya gitu? Dan apa saja maksudnya yang dipersiapkan oleh Ko Steven sebelum melakukan praktek itu untuk memastikan keselamatan pasien. Dari calon pasien? Oke, kalau ngomongin higienis, aku rasa semua orang sama. Yes. Tapi yang aku sampai pengen belajar sampai luar adalah ketika aku pengen lihat cara orang diagnosa itu gimana sih sebenarnya. Itu yang mahal. Aku tuh baru ngerti datang ke dokter cari yang paling tua supaya dia tahu diagnosanya gimana. Benar. Nah, aku sampai cari jauh-jauh sama Malaysia. Itu tujuannya untuk itu, Pak. Ternyata, misalnya contoh deh, orang datang. Pak, saya sakit leher kerja kantoran. Aku udah nggak usah periksa, aku udah tahu pasti masalah leher. Kok kaki saya suka lemes ya? Dia datang dengan bobot 120 kilo. Saya nggak bisa jalan jauh nih. Kenapa ya? Udah tahu masalah pinggang. Nah ini mahalnya diagnosa Pak. Kalau misalkan kita cuma hanya berkutat di seputar yang di levelnya yang belum terlalu profesional, ya aku akan ngecek lagi lebih effort. Oh ya nanti jatuhnya nebak-nebak ya. Kayaknya ototnya keseleo, tersalah urat. Apa salah urat? Mana ada urat salah? Nah jadi inilah yang aku belajar sampai ke luar negeri. Itu diagnosanya Pak. Jadi buat teman-teman ketahuilah kalau chiropractor yang profesional itu sudah mempelajari semua aspeknya supaya calon pasiennya tuh dipastikan keamanannya. Betul. Kalau bicara aspek kan struktur tulang belakang. Tapi aku sampai juga Pak melenceng nih Pak. Aku juga masuk nutrisionis. Oh, sampai aku juga belajar nutrisi. Iya, ini yang aku bilang karena Indonesia tuh butuh kesehatan secara total. Kalau aku cuma mengharapkan obat aja enggak. Jadi kan kalau bisa kan kita cegah ya. Makan makanan nutrisi itu seperti apa. Nah, itu aku mempelajarinya, Pak. Jadi supaya suatu hari kalau aku edukasi udah ada powernya dan aku juga udah membuktikan dan aku sekolah loh, nggak cuma sekolah tapi dan aku juga buktiin. Hampir semua diet aku udah coba. Oh, wow. Beneran. IF, keto, Lion Diet yang lagi terkenal nih Lion Diet itu aku udah coba semuanya Pak. Dan aku tahu ini manfaatnya apa dan aku bisa bicara jadinya sama orang. Kan kalau chiropractic seperti kalau yang aku tahu sih pas aku sempat juga berkunjung ke Chirobon itu sampai memastikan juga riwayat penyakit sampai tekanan darah untuk diperiksa untuk memastikan. Kalau misalnya aku datang ke Chirobon nih, prosedurnya kurang lebih seperti apa? Prosedurnya kurang lebih kan pasti kan kita punya form. Form ini tuh aku coba teliti dari berdasarkan data sebenarnya. Bukan data kesalahan chiropractor, tapi yang membahayakan ketika ditindak tuh apa aja sih?
Nah, itu formnya udah kita isi di formulir tersebut. Terus ada yang bilang, apa hubungannya sama tensi? Kan kita pengobatan timur. Di Belanda, itu banyak orang mati dikagetin. Beneran. Cuma naik mobil, di klakson, dia kaget, stroke, mati. Oke. Nah, cuma masalahnya bukan kagetnya ya. Kita nggak tahu badan orang tuh lagi kayak gimana kondisinya. Cuman yang aku tahu, hypertensi itu sebenarnya paling berbahaya kalau dikagetin. Nah, Indonesia penyakit hipertensi itu banyak banget, Pak. Banyaknya minta ampun. Kalau misalkan kita kagetin, pas kita tarik, kita adjust, dia kaget, pembuluh darah pecah, kena kita. Oke lah, kena kita, paling kita duduk penjara, kasihin keluarganya. Waduh, gue kehilangan orang tua gue, nyesel gue bawa ke dia kesini, ketahu gitu. Wah, itu yang bikin aku gak bisa tidur. Kalau aku sih lebih mikir ke sana, Pak. Makanya semua prosedur kita udah pikirin secara matang-matang untuk menjaga kenyamanan pasien. Paling enggak aku pahit-pahit ngomong aja, Bu, kalau misalkan datang 2 kali atau 3 kali nggak ada perubahan, lebih baik cari alternatif lain. Jangan lagi ke kita. Iya. Gitu. Yang aku benar-benar sangat kagum sama Khairobon. Itu pas aku datang. Aku kan menjalani semua prosedur tadi dan layanannya tuh bagus banget. Terus terapisnya tuh bisa menjelaskan dengan baik. Terus kayak aku sama sekali nggak takut gitu. Soalnya terapisnya bisa ngobrolnya kayak santai, bisa bercanda, ikutin kita bercanda juga. Terus dan bahkan habis selesai treatment, kan aku rasa aduh enak banget nih. Aku tanya, boleh lagi nggak besok? Mereka yang bilang, jangan. Mereka bilang katanya kalau bisa jangan terlalu sering. Kayak ada jeda waktunya. Betul. Harus ada jedanya. Dan ini justru bikin aku kayak, waduh, makin percaya banget nih. Maksudnya kayak, pasti balik ke sini lagi nih. Tapi kalau mau cuan ya, boleh Pak. Nanti pagi, sore datang lagi Pak. Boleh itu. Iya, kalau kapitalis gitu kan. Iya benar. Tapi aku nggak pernah kasih sama pasien yang kayak gitu, nggak. Bahaya juga. Resiko cedera tinggi, peradangan tulang nanti yang ada, muscle tear, otot sobek tuh bahaya sekali. Karena rasain sendiri kan hentakannya kayak gimana. Dan ini nggak boleh sering-sering Pak memang. Ya, dan itu yang aku kagum banget sih. Itu. Oke, ada nggak sih pengalaman atau transformasi pasien yang paling memorable bagi Ko Steven? Ada. Oke. Ada pasien yang cuma datang ke aku tuh pengen berlutut buat sholat. Oke. Nah itu kan dia bilang, aku nggak tahu ya pengalaman dia hidup kayak gimana, aku nggak tahu terus prinsip-prinsip dia tuh seperti apa. Cuma dia datang, kok aku cuma pengen sholat kok sebenarnya. Bisa nggak dibantu? Aku udah pernah ke kretek-kretek, ke akupuntur, ke dokter suruh operasi. Pengapuran dia. Bisa dibantu nggak? Waduh, dia mainnya kalau udah sampai dokter, apalagi aku mikir kan. Bu, aku paling coba bisa bantu. Sebisa saya, tapi kalau memang tidak ada hasil, Ibu boleh cari alternatif lain. Tapi jangan nyerah gitu pesanku. Kita tindak. Aku sendiri pun kaget sebenarnya. Pas kita tindak, aku coba suruh dia berlutut, ternyata bisa. Nangis pula. Nangis satu keluarga, akhirnya bisa sholat lagi. Kalau ditanya ini kenapa bisa sembuh? Nggak tahu aku. Karena metode kita tuh beda sama Western medicine tuh beda. Nah kita tuh coba modal akupuntur dan titik yang kita taruh ke pusat sakitnya memang kena. Itu kita telitinya sih udah bener-bener yang kalau bisa kacamata yang bisa langsung lihat badan ya. Itu kita lihat dah tuh. Bener. Padahal ya sebenarnya ya aku sih sambil doa ya, mudah-mudahan sembuh ya Bu. Gitu aku kerjain. Ternyata bisa. Dan itu yang bikin klinik kita sampai sekarang makin berkembang sih, Pak. Aduh, aku dengernya damai banget gitu, kayak apa bisa. Maksudnya kayak rasanya enak aja gitu, bisa ngebantuin orang yang mau melakukan ritual agamanya kan. Dia cuma mau sholat, sesimpel mau sholat dan dia nggak bisa berlutut dan akhirnya bisa kembali. Aku bisa bayangin kenapa dia nangis sih. Pasti, dan Pak. Yang aku mention di awal, kan ada yang katanya dari lumpuh sampai bisa berjalan kembali. Itu gimana ceritanya? Itu banyak banget Pak. Jadi aku ambil yang terbaru aja, yang paling baru ya. Ada anak muda datang ke aku. Dia bilang, kok saya bulan depan udah mau nikah. Saya gara-gara ngangkat mayat, saya begini. Jadi dia tuh kerjanya perawat Pak. Dia ngangkat mayat, dia taruh, kecetit. Lumpuh dia. Dan udah 2 minggu nggak bisa berdiri. Dia pikir kecetit, pegel-pegel, ya udahlah ya. Ternyata sampai 2 minggu, kakinya makin lama makin kecil. Dia ngeliat sendiri, wah kakinya udah kecil. Akhirnya dia datang ke kita. Dia ngeliat kan ada bapak-bapak lumpuh yang berhasil kita tanganin 1 kali itu sembuh. Datang dia. Dia datang itu keadaannya digendong 3 orang. Akhirnya aku lihat keadaan ronsennya, wah ini sih saraf kejepit ya Pak ya.
Bapak ngangkatnya gimana? Udah tuh tulangnya geser lagi. Saya agak repot nih kerjainnya. Terus saya bilang, bisa nggak? Saya 2 minggu lagi bisa berdiri. Karena bulan depan aku udah mau nikah. Mana bisa aku janji. Cuman kalau misalkan Bapak nanya aku kapan sembuhnya, saya janjinya gini deh. Saya akan treat Bapak semaksimal saya. Jadi kalau Bapak datang, saya akan treat Bapak tuh maksimal. Kita lihat dulu hasil hari ini. Kalau Bapak bisa berdiri, kemungkinan besar 2 minggu kemudian udah bisa jalan. Pada saat kita treat, 1 kali itu Pak, dia udah bisa berdiri ternyata. Langsung bisa berdiri. Tapi nggak bisa jalan. Masih pusing kan kepalaku kan. Wah, ini kita post nggak di Instagram. Akhirnya kita ngobrol nih sama tim. Ini mesti di post nggak ya? Udah post aja. Jujur-jujur aja, main fair, post aja. Akhirnya pas kita post, dia komen di bawah. Kok makasih ya. Ternyata 1 kali aja. 3 hari kemudian saya udah bisa jalan. Dia update. Dia update. Wow. Itu ada di Instagram kita. Ih, keren banget. Itu. Ini Pak sebenarnya. Kalau ditanya kenapa bisa sembuh atau enggak. Aku percaya satu hal sih. Tuhan itu sebenarnya baik sama orang yang tulus dan bersih hatinya. Jadi kalau misalkan pada saat orang datang, aku ngeliat mereka perlu bantuan, aku udah all out pasti. Jadi aku nggak ada istilah, ini orang penting nih, gue ini dulu deh dia. Nggak ada. Semua harus berdasarkan antri. Aku nggak peduli siapa orangnya, kalau lu butuh bantuan, harus antri. Aku nggak peduli, aku kayak gitu orangnya. Kalau sampai aku datang main ke rumah orang karena diundang, ya itu lain cerita ya. Tapi kalau datang ke kliniku, prosedurnya harus jelas. Ikut antrian. Dan aku akan treat semaksimal mungkin. Dan nggak ada, ini orang hebat, ini orang nggak punya. Nggak ada. Semuanya di mataku, aku samain. Ini kayaknya balik lagi ke prinsip yang tadi kakek tanamin. Betul. Harus menjadi setulus merpati. Ya. Kalau melakukan apapun. Itu Pak. Kalau berdasarkan data ya, Ko Steven. 46% dari visitor chiropractic services itu orang-orang yang sakit back pain tadi, nyeri punggung. Dan itu sebagian besar disebabkan oleh biasa katanya pekerja kantoran. Lucunya ya, pekerja kantoran. Ada nggak sih menurut Ko Steven kebiasaan-kebiasaan yang bisa kantor-kantor terapkan untuk mengurangi jumlah ini? Oke. Air putih banyakin. Menarik, air putih. Itu udah nggak bisa. Air putih. Oke. Bener ya. Oke. Aku ikutan ya. Biar sama kita. Perbanyak minum air putih supaya otot terhidrasi dengan baik. Oke. Itu yang penting. Terus yang kedua, siapkan waktu, jangan punya waktu luang buat olahraga, tapi cari waktu untuk olahraga. Oh, nggak boleh luangkan, tapi harus cari waktu. Kerjaan aku berat. Setiap hari aku olahraga. Aku olahraga itu 6/7. Aku main beban. Aku ada kardio. Kardionya kan banyak ya. Ada skipping, ada boxing, ada muay thai, ada jogging. Aku juga ada gulat. Terus aku juga, ya pokoknya banyak. Aku olahraga baik banget Pak. Karena aku untuk menjaga kesehatanku. Karena aku mikir kan aku ini aset ya. Aku ini aset banyak orang. Kalau aku sakit, gimana nantinya? Nah jadi cara aku jaga tuh dengan seperti itu. Ditambah dengan makanan Pak. Makanan ngaruh nggak sakit pinggang? Ngaruh Pak. Makan goreng-gorengan yang minyaknya hitam. Waduh, udah itu kita nggak tahu lagi higienisnya gimana, kebersihannya gimana. Kita nggak tahu. Terus di samping itu sering-sering lakukan stretching. Nah, bangun pagi biasain tuh ngulet. Jangan langsung exercise. Kita langsung aktivitas tuh bahaya banget sih. Gitu. Terus tempat tidur juga ngaruh, Pak. Tempat tidur. Betul. Tempat tidur usahakan yang menjaga tulang belakang tetap lurus. Menarik. Gitu. Oke. Itu aja. Aku pernah dengar katanya justru kasur yang bagus tuh tiduran di lantai. Kayak seakan kasurnya harus keras banget sampai lurus banget gitu ya. Keras banget juga jangan, tapi lembut terlalu ambles juga jangan. Jadi yang setidaknya bisa jaga tulang punggung kita tetap lurus, Pak. Gitu. Ya biasanya dikenalnya ortopedi lah, ranjang-ranjang ortopedi. Gitu. Ini dari tadi teman-teman ada yang udah mencatat, aduh konsultasi gratis nih. Nggak perlu bayar berapa ratus ribu kan untuk bicara. Nggak apa-apa demi kesehatan. Siap. Nggak masalah. Kalau misalkan dari podcast ini ternyata punya nilai yang baik buat orang, aku juga senang kok. Aku yakin banget. Gitu. Karena aku aja, jangankan penonton ya, aku sih udah dapet sih banyak manfaat. Thank you banyak. Itu yang membedakan Chirobone sih. Maksudnya kayak aku bisa rasain ketulusan merpatinya itu. Itu jiwa dari kakek turun sampai ke Chirobone nih. Tapi fun fact-nya, kakekku nakal loh. Tapi dia bisa bicara gitu sama cucunya. Ini boleh diobrolin kan? Asli loh. Bener. Asli.
Nakal-nakal tapi bijak ya. Iya, ngajarin cucu tuh baik lah, bener. Aku juga ngerasa kayak aku nge-treat anakku nih, pesan-pesan yang aku sering kasih ke anakku meskipun anakku masih kecil ya. Iya. Cuman aku ngelakuinnya sama kayak kakekku ngelakuin ke aku gitu. Hmm. Oh, kakekku kan gak pernah marah sama aku ya, cuma kayak dibilangin, aku juga terapin hal yang sama ke dia. Gitu sih. Keren nih, orang-orang yang bandel tapi bijak. Itu gimana ya? Keren. Gitu, Ko Steven, ya. kita anggap ini mesin waktu ya, Ko. Oke. Waktu tuh bisa diputar balik, Ko. Ko Steven, pingin balik ke momen apa? Dan kira-kira apa yang Ko Steven mau lakukan secara berbeda pada saat itu? Aduh. Ini agak berat pertanyaannya. Kalau waktu bisa balik ya, aku pengen papaku masih hidup sebenarnya. Oke. Boleh dibilang tuh apa ya? Ambisi aku tuh udah mati sejak papaku tuh udah nggak ada. Dulu kan sempat pengen banget jadi orang kaya supaya nggak ditindas orang kan. Aku tuh kerja sehari tuh bisa ngambil 3 job sehari. Kerja jadi admin, sorenya ngelatih, udah itu malamnya ngobatin orang. Aku ngelakuin ini setiap hari. Aku nggak punya waktu buat papa ngobrol. Jadi 1 tahun sebelum dia meninggal, tempat aku ngobrol sama beliau itu cuma di tangga. Karena kita nggak punya meja makan, rumah kita tuh benar-benar sempit dan kecil. Gue boleh bilang tuh udah kayak gubuk. Kita sering ngobrol, deep talk, makan nasi kucing berdua. Yang dibawa sama adekku yang paling kecil. Karena dia dulu kan kerja di restoran itu kan. Dia jadi waiters, ada makanan sisa bawa pulang. Nah itu yang kita makan setiap hari. Dan itu semua deep talk-nya boleh bilang aku selalu ingat sama pesan papa. Kalau tanya papa kalau misalnya mau berbalik lagi, aku pengen papa hidup dan ngeliat keadaan kita sekarang udah berubah gitu. Dulu kan papa pernah janji ya, dia bilang waktu dia hidup gitu, kalau aku punya klinik dia mau datang. Cuma di pertengahan itu dia sempat bilang kayak, kayaknya gue udah gak kuat lah gitu, lu jalanin ini baik-baik aja. Tapi karena dia dulu pernah bilang, kan aku tipenya gini loh, lu ngomong gue akan kunci gitu. Karena papa dulu pernah ngomong, aku ingat banget tuh, aku bawa fotonya dia di jalan naik motor ke klinik itu sambil nangis pak. Asli. Itu yang aku mau. Tapi aku yakin banget papanya Ko Steven Iya. bisa melihat dari atas dan udah melihat Ko Steven membantu banyak orang melalui kliniknya Ko Steven dan pasti bangga banget. Thank you loh Ko udah mau sharing itu. Thank you pak. Nah, supaya kita mau leave note untuk penonton, aku percaya ini digital asset bisa bertahan mungkin sampai 100 tahun lagi. Ini aset digital setelah kita upload. Oke. Jadi bisa jadi di tahun 2100 masih ada yang nonton video ini. Apa satu nasihat Koko yang timeless, yang kira-kira masih bakal berlaku sampai 100 tahun lagi? Bisa jadi dari turunan dari kakek atau dari ayah ya. Yang mau disampaikan ke penonton kita, bahkan sampai yang 100 tahun kemudian menonton. Jangan jahat, jadi baik. Dunia ini tuh perlu ketulusan yang di atas rata-rata sebenarnya. Aku udah lihat banyak hal, aku juga udah berteman sama banyak orang. Sebenarnya orang itu perlu ketulusan, Pak. Yang bikin orang mau ketemu kita, ngobrol. Yang pengen orang dapat dari kita, selain ilmu, itu yang pertama tuh ketulusan dulu. Dan ini aku selalu terapin di keluargaku. Anak saya, istri saya, mama saya, nenek saya. Mungkin dengan cara tersendiri lah. Tapi orang bisa lihat gitu. Tujuannya apa? Kalau di sana ada nilai ketulusan, pasti kena. Kena ke setiap hati orang. Itu aja sih pesanku. Ngena banget sih. Buat teman-teman, aku ngerasa kayak emang sih ketulusan itu underrated, itu kualitas yang sangat underrated. Orang ngerasa kayak ya semua orang juga tulus, orang ngerasa kayak tulus itu kualitas yang sangat biasa, padahal itu luar biasa. Apalagi aku pernah dengar quotes kalau beberapa orang itu tidak melakukan kejahatan karena memang dia belum mampu aja melakukan kejahatan. Tapi kalau Ko Steven, aku ngerasa kayak waduh, ini orang jago bela diri, Ko Steven. Dan dia kalau mau jahat tuh bisa lebih jahat daripada orang pada umumnya. Sebenarnya kalau mau memilih jalur jahat tuh bisa lebih jahat daripada orang pada umumnya. Dan Ko Steven malah memilih
pakai semua keahliannya itu untuk menolong orang. Aku terinspirasi banget. Terima kasih banyak udah sharing, Coach Steven. Aku berharap teman-teman hari ini bisa petik sesuatu dari percakapan kita. Kalau yang pasti aku bakal terngiang-ngiang terus di kepalaku sih, jadilah tulus seperti merpati. Well, this has been the game of life, and I'll see you in the next level.